Shalom saudaraku kekasih di dalam Tuhan, selamat pagi. Selamat bergabung bersama saya di Renungan Saat Teduh, Renungan Kristen hari ini. Di mana hari ini saya mengangkat satu tema, yaitu memahami iman Raja Saul yang salah. Mari sebelumnya kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan, tolong kami agar kami memiliki iman seperti yang Kau kehendaki, agar hidup kami, Tuhan, tetap bertekad menurut pimpinan-Mu. Kiranya Roh Kudus memimpin kami masuk dalam kebenaran firman-Mu, agar firman-Mu yang kami renungkan pagi hari ini, sungguh Tuhan, membentuk iman kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, seringkali mungkin kita mendengar di dalam khotbah-khotbah di gereja, seorang hamba Tuhan mengatakan, saudara, mari kita klaim janji Tuhan, klaim bahwa Tuhan itu baik, klaim Allah akan menolong kita dan yang lainnya. Dan kadang juga kita sering mendengar seorang hamba Tuhan berkata, saudara, kita harus percaya janji Tuhan, percaya Allah itu baik, percaya Allah akan menolong kita dan lain-lain. Saudara, ada sebagian besar orang Kristen mungkin agak sedikit bingung dengan pemakaian kosakata, yaitu klaim dan percaya. Sekilas seakan-akan kata klaim ini sama artinya dengan kata percaya. Klaim janji Tuhan, sebab hamba Tuhan juga mengajarkan kita jangan menuntut Tuhan. Kalau klaim janji Tuhan tapi jangan menuntut Tuhan, dalam keseharian kita, saudara, yang kita tahu, yang kita kenal, kita orang awam pada umumnya ya, tentang kata klaim ini yang berarti itu menuntut. Contohnya, klaim asuransi. Karena saudara sudah merasa sudah membayar premi asuransi, dan saudara begitu menghadapi suatu kecelakaan, sakit, saudara mengklaim asuransi saudara, yaitu menuntut asuransi, perusahaan asuransi untuk mengganti kerugian yang kita dapat. Nah, kata klaim ini lebih umumnya orang mengartikannya yaitu menuntut. Tapi kalau di sini dikatakan kita klaim janji Allah, kita harus percaya janji Allah sepenuhnya, tapi jangan menuntut Allah. Saya juga tidak tahu, karena masing-masing setiap orang tentu mempunyai pengertiannya sendiri, sudut pandang sendiri mengenai kosakata yang dia pakai. Tapi saya percaya saudara adalah orang yang dewasa, bukan seorang anak kecil yang terus merengek-rengek minta ayah ibunya untuk memberikan dia mainan. Saudara adalah orang dewasa yang mulai berkata kepada papa mama saudara, "Pa, ma, apa yang bisa kita lakukan? Saya bisa lakukan buat papa mama." Saudaraku, iman bukan hanya membayangkan atau mempercayai. Tuhan akan bertindak berbuat sesuatu bagi kita. Tetapi iman adalah bertekad untuk sepenuhnya hidup dalam pimpinan Tuhan. Saya pernah membahas ini di renungan pagi dengan tema bumbu sedap khotbah, yaitu bicara tentang berkat. Memang pada umumnya orang datang ke gereja ingin dihibur, ingin dikuatkan, dan ingin mendengar kata-kata hamba Tuhan yang mengatakan hari ini Tuhan akan memberikan kita berkat apa. Tapi saudara, kembali lagi kepada saudara, yang saudara harapkan dari Tuhan itu apa? Saudara mengharapkan ingin mengenal Dia, atau saudara ingin mengharapkan hanya berkatnya saja? Tentu saudara bisa menilai hati saudara sendiri masing-masing. Sama seperti Daud berkata apa? Tuhan, pada waktu pagi aku mendengar suruhanku, pada waktu aku pagi aku mengatur persembahanku, aku menunggu-nunggu. Saudara, umumnya orang kalau menunggu-nunggu itu adalah karena dia mengharapkan mendapatkan sesuatu yang menurut dia anggap penting. Orang rela menunggu berjam-jam demi membeli suatu HP, sebuah HP yang dia inginkan. Menunggu berjam-jam hanya untuk makan di suatu restoran, dia mengantri karena dia merasa restoran itu mempunyai makanan yang sangat lezat. Daud bukan hanya pada waktu ada masalah saja dia menunggu-nunggu. Tapi dikatakan
sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Daud adalah orang yang juga memegang prinsip-prinsip kerohanian. Dia bukan ada masalah saja datang mencari Tuhan, menunggu-nunggu pagi-pagi berdoa dengan hikmat, dengan kusuk. Tetapi Daud mengerti, Tuhan tidak akan menerima orang fasik. Pembual tidak akan tahan di depan matanya. Kita sering membual-bual berkata yang omong kosong di hadapan Tuhan. Mungkin tanpa sadar. Karena hati kita sebenarnya tidak sungguh ingin mencari Tuhan. Setelah mengangkat tema ini di sebelumnya, yaitu meneladani doa pagi Daud, jadi saudara bisa mendengarkannya lebih detail lagi. Hari ini kita coba melihat masuk tentang mengenai iman daripada Raja Saul. Salahnya di mana saudara? Perhatikan 1 Samuel 23 ayat 7 dan 8 dikatakan, kepada Saul diberitakan bahwa Daud telah masuk ke Hila, lalu berkatalah Saul, Allah telah menyerahkan dia ke dalam tanganku. Mari, dia ajak seluruh rakyatnya untuk berperang ke Hila dan mengepung Daud, karena dia berniat membunuh Daud, karena dia sudah merasa Daud akan mengambil posisi dia sebagai seorang raja. Saudaraku, di awal-awal Saul adalah orang yang mungkin tidak percaya diri. Dia tidak menyangka bahwa dia akan menjadi raja Israel. Lalu kemudian juga dia mengalami perjalanan rohaninya bersama Tuhan. Dia disertai Tuhan. Di dalam kehidupan kerohanian dia melihat pertolongan Tuhan, tapi kemudian Saul tidak menjaga hatinya. Tidak menjaga hatinya di dalam kekudusan Tuhan. Saudara bisa mendengar lagi renungan yang saya bawakan, yaitu memahami cara Tuhan melindungi Daud, di mana saat itu Daud benar-benar sangat terpojok karena dia ingin dibunuh oleh Raja Saul. Tetapi Tuhan punya cara sendiri melindungi Daud. Saudara perhatikan, Saul masih dapat berkata apa? Saul berkata, hari ini Allah telah menyerahkan Daud ke dalam tanganku. Dia begitu yakinnya, dia begitu percayanya, seakan-akan dia sedang memproklamirkan imannya kepada semua orang. Dikatakan Allah di pihak kita. Tapi saudara tahu, sebelumnya Raja Saul belum lama sebelumnya sudah membunuh para imam yang dia anggap sudah membantu Daud. Saul hatinya sudah dikuasai oleh kebencian, dengki, iri. Bahkan penduduk kota Nob, kota imam itu juga dibunuh oleh Daud. Bayangin saudara, sebelumnya kalau kita lihat pegawai daripada bawahan daripada Raja Saul sendiri pun tidak berani membunuh imam-imam tersebut. Hanyalah Dog, yaitu orang yang sedang mencari muka kepada Raja Saul yang mau membunuh imam-imam Tuhan. Saudaraku sekalian, Daud berkata, sebab engkau bukan Allah yang berkenan kepada kefasikan. Kita seringkali saudaraku, di mulut kita memuji Tuhan mungkin. Kita memuliakan Tuhan, tetapi hati kita membelakangi Tuhan. Israel memuji Tuhan hanya dengan mulutnya, tapi hatinya menjauh daripada Tuhan. Itu dikatakan di kitab Nabi Yesaya. Saudara, dalam kefasikan pun kita masih dapat beriman, masih merasa Tuhan Allah masih ada di pihak kita. Raja Saul juga demikian. Hatinya sudah membelakangi Tuhan, tidak memandang kekudusan Tuhan, membunuh hamba Tuhan. Mengapa Raja Saul bisa sebegini, mempunyai hati yang seperti itu, tapi dia juga tetap merasa masih punya iman? Mengapa bisa? Yeremia 17 ayat 9-10 mengatakan, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Hati manusia licik, lebih licik dari segala sesuatu, bahkan hanya Tuhan yang tahu. Kita tidak menyadari hati kita begitu licik. Di dalam Efesus 4 ayat 17-19 dikatakan, jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah, pikirannya sia-sia dan pekerjaan yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Saudara perhatikan, ketika hidup kita jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, tidak seperti Raja Daud menunggu-nunggu mengatur persembahan di pagi hari yang sungguh-sungguh mencari Allah seperti rusa merindukan air. Saudara, saat kita tidak mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan,
maka pengenalan kita akan Tuhan juga tidak akan mungkin bertambah. Pikiran kita menjadi sia-sia, kita hanya mengejar hal yang sia-sia. Nilai hidup kita juga sia-sia, dan kegelapan hati kita semakin dalam, dan kita sendiri tidak mengetahui kegelapan di hati kita. Hati nurani kita, perasaan kita semakin tumpul, bahkan tidak merasakan bahwa Roh Kudus sedang menegur kesalahan kita. Tapi kita masih tetap mengatakan kita punya iman, kita klaim janji Allah, kita percaya sepercayanya Tuhan di pihak kita. Saudaraku, ketika kita jarang membawa hati kita kepada Tuhan, maka perasaan kita tidak akan mungkin tenggelam dalam keintiman dengan Tuhan. Dan ketika roh kita tidak ada keintiman bersekutu dengan roh Tuhan, maka hati nurani kita juga tidak akan peka dengan pimpinan Roh Kudus, teguran Roh Kudus. Ketika hati nurani tidak ada dalam pimpinan Roh Kudus, maka iman kita dengan sendirinya hanya fokus mempercayai atau membayangkan Tuhan akan memenuhi kebutuhan kita. Kita tidak lagi fokus, iman kita yaitu menuruti kehendak Tuhan. Iman adalah menyerahkan hidup kita kepada Dia yang kita percayai. Kiranya Tuhan menolong kita agar kita benar-benar mempunyai iman yang berkenan di hatinya. Tuhan memberkati saudara. Amin.